Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita ingat, untuk saat ini memang sangatlah mudah untuk channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi YouTube, terutama yang 4.000 jam tayang. Di saat kita membuat konten tentang vlog, ataupun konten tentang mancing, ataupun konten-konten yang umum, dan di konten tersebut kita buat dengan durasi yang panjang, lalu kita tambahkan konten kita itu dengan musik atau lagu yang lagi viral, sehingga video kita bisa mendapatkan banyak penonton nih. Dari situ kan kita bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Meskipun konten kita terkena klaim, itu hal yang wajar karena konten musik akan terkena klaim ya. Nah, dari situ kita bisa edit, hilangkan musiknya, atau bisa kita bisukan, atau bisa kita tambahkan musik-musik yang sudah disediakan oleh YouTube yang ada di dashboard. Nah, tapi yang jadi permasalahan ini ada tapinya ya. Kalau channel kita mendapatkan syarat monetisasi lewat jalur seperti itu, apakah kita sudah siap di saat channel kita sudah dimonetisasi nih untuk membuat konten-konten yang selanjutnya, dan konten tersebut yang memang betul-betul disukai oleh penonton yang pertama kali kita dapatkan dari syarat monetisasi menggunakan cara tadi. Karena kan di saat kita mendapatkan syarat monetisasi itu kan kita mendapatkannya dari penonton-penonton yang betul-betul menyukai konten musik. Nah, di sini kita harus jeli apabila channel kita sudah dimonetisasi nih. Apakah kita masih mau lanjut membuat konten-konten musik yang lainnya? Kalau memang kita membuat konten musik yang lainnya, mungkin penonton akan tertarik karena mereka memang penontonnya didapatkan dari penonton musik ya. Lalu apabila kita beralih tema ya, beralih tema, nah dari situ sudah pastikan penonton musik tidak akan masuk ke konten kita. Nah, jadi buat sahabat-sahabatku, kalau memang sahabat semua sudah ingin cepat-cepat mendapatkan syarat monetisasi yang 4.000 jam tayang, kalau lewat jalur seperti itu ya sah-sah saja kalau menurut abah mah ya. Tapi kita harus siap ke depannya, nanti channel kita sudah dimonetisasi, kita pun harus siap membuat konten-konten yang betul-betul disukai oleh penonton yang pertama kali kita dapatkan di saat mengejar syarat monetisasi. Nah, jangan sampai setelah dimonetisasi justru video kita malah jong karena tidak ada yang nonton. Karena ya kita upload kontennya bukan konten yang disukai oleh penonton musik. Nah, itu ya yang harus kita pahami. Nah, alangkah baiknya di saat sahabat semua mungkin mengejar syarat monetisasi, ya kalau menurut abah pribadi ya, pelan tapi pasti. Apabila sahabat semua fokus sama konten ya, fokus sama konten ya. Karena yang namanya konten kreator itu kan yang dicari adalah konten kita, yang dibutuhkan itu kontennya. Kalau memang kita fokus ke konten kita, fokus aja konten. Nah, dari situ kita harus perhatikan, saya malas bah mau upload konten tentang musik, saya takut. Saya malas bah untuk saling kunjung karena saya takut spam. Nah, sudah pasti sahabat semua harus betul-betul mempunyai konten yang bagus. Dan konten tersebut ya mungkin betul-betul harus satu tema. Pertama satu tema, dan di saat kita upload harus konsisten. Ingat, konsisten itu bukan berarti kita harus 3 hari sekali, bukan. Kalau memang sahabat semua punya konten, kalau sanggup 1 hari sehari sekali upload setiap hari, dan jam waktu uploadnya itu harus betul-betul tepat, jangan sampai berubah-ubah ya. Jam upload itu akan berpengaruh ke penonton. Dan bukan hanya itu saja yang harus kita perhatikan di saat kita membuat konten. Di saat kita membuat konten nih ya, apabila memang sahabat semua masih juga kesulitan mendapatkan penonton, ya mau tidak mau yang harus kita lakukan tentunya mempersiapkan judul dan thumbnail, bukan hanya satu atau dua ya. Ingat, di saat kita membuat konten yang harus kita persiapkan judul dan thumbnail, bukan hanya satu atau dua. Kenapa? Di saat kita membuat konten dan kita kontennya sudah diupload nih, kita harus teliti dengan konten kita. Kalau memang konten kita kurang bagus nih rasio kliknya, itu pengaruh dari thumbnail. Kita bisa ganti thumbnail. Apabila sahabat semua
di saat melihat durasi, di saat 2 jam kok konten saya penayangannya kurang bagus, panahnya ke bawah. Itu pengaruh dari judul. Kita coba ganti judul. Dan dari situ pun bukan hanya konten-konten yang terbaru saja harus kita atasi. Konten-konten yang lama pun kita bisa atasi dengan cara seperti itu. Yang tadinya penonton tersebut mogok, kalau memang kita mau atasi nih, kita ganti judul, kita ganti thumbnail, itu akan berpengaruh meningkat lagi. Apakah boleh video kita yang sudah lama kita ganti judul? Boleh, selagi judul dan thumbnailnya itu tidak clickbait. Ingat, tidak clickbait. Kebanyakan untuk saat ini para youtuber pemula ingin mendapatkan penonton dengan cara membuat judul-judul yang betul-betul clickbait. Kenapa? Ya untuk memikat penonton mengklik video kita. Itu sebetulnya ya pengaruhnya clickbait itu. Bayangkan sehari kok bisa dapat syarat monetisasi. Nah itu kan sudah pasti kan orang-orang tertarik. Misalkan ya, nah, itu kan bisa memikat penonton mengklik video kita. Begitu pula sahabatku, di saat kita mengganti judul, mungkin judulnya tersebut kurang menarik, kurang bagus, ya cepat-cepat kita ganti. Di saat penayangan panahnya ke abu-abu ke bawah, itu pengaruh dari judul. Kita ganti judulnya lebih menarik lagi, lebih menarik lagi. Konten masak, ya pastinya konten masak ya harus kita pikirkan supaya penonton itu penasaran bagaimana itu ya. Konten masak itu yang biasanya harus diperhatikan judul. Dan di bagian thumbnail pun kita harus siapkan 1 atau 2 atau 3 bahkan ya, kalau memang ternyata ini kurang bagus nih thumbnailnya, rasio kliknya menurun ke bawah, itu judul thumbnail ganti. Itu yang harus kita lakukan. Dari situ kan kita bisa mendapatkan penonton, dan dari penonton tersebut kita mudah juga mendapatkan syarat monetisasi ya. Nah, kalau menurut Abah, untuk sahabat semua, mengejar syarat monetisasi dengan menggunakan cara seperti itu sah-sah saja, karena saya yakin sahabat semua ingin cepat-cepat mendapatkan syarat monetisasi. Tapi yang jangan sampai kita ini kehabisan ide setelah channel kita sudah dimonetisasi, kita kebingungan konten apa, karena yang kita cari adalah penonton. Setelah dimonetisasi itu kita harus betul-betul mendapatkan penonton yang betul-betul menyukai konten kita. Dari situ konten kita akan bisa mendapatkan penonton, bisa mendapatkan dolar, dan sudah pasti kita akan mendapatkan gaji ya dari situ ya. Itu yang harus kita pahami oleh sahabat-sahabatku ya. Kalau memang sahabat semua tidak mau upload konten seperti itu ya bagus ya, kita mau tidak mau ya mau melakukan konten kita original buat. Dan bagaimana caranya konten kita itu disukai oleh penonton? Ya pasti isi konten. Yang kedua, kita rutin upload. Dan yang ketiga, kita harus memperbaiki bagian judul dan thumbnail, itu penting ya. Nah lalu yang ketiga, tentunya kita harus semangat ya. Jangan sampai kita justru di saat hari ini mendapatkan cuma sekian penonton, justru kita malah kendor. Jangan. Selagi kita belum dimonetisasi, itu lebih fokus ke konten. Kalau memang kita fokusnya ke konten, upload aja sehari satu. Dari situ kan nah siapa tahu di salah satu konten kita bisa mendapatkan banyak penonton, syarat monetisasi akan mudah kita dapatkan. Setelah channel kita dimonetisasi, nantinya channel kita tidak akan lagi kesulitan mendapatkan penonton, karena konten kita sudah menemukan penonton yang alami, yang betul-betul menyukai konten kita. Kalau konten kita mancing, ya pasti channel kita setelah dimonetisasi, penonton konten-konten mancing pun akan terus mengikuti channel kita ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat sahabatku.